Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan tugas-tugas aktivitas kita. Kita ya maunya kepada kita sekalian, sehingga apalagi ini yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya ini kita sudah membahas sampai di ayat terakhir itu ayat ke-8. Terakhir yang kita bahas itu kalau 85. Ya, 85. Jadi, terakhir di ayat 85 ini yang kemarin terakhir itu bahwa Allah memberikan petunjuknya, bimbingannya yang sangat-sangat jelas, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi yang terakhir itu adalah siapa saja yang dia mencari selain Islam sebagai agama, dia mencari selain Islam sebagai agama, ad-din, dinan, tuntunan hidup, undang-undang kehidupannya, ini apapun aturan kehidupan itu, kalau siapa saja yang mengambil selain Islam, ghaira itu selain Islam, al-Islam ini, Quran dan sunnah Rasulnya, dinan sebagai undang-undangnya, sebagai petunjuk panduan hidupnya, fala yuqbala minhu, falan, maka tidak akan yuqbala diterima minhu darinya. Ini kemarin terakhir sudah kita bahas itu ya. Jadi tidak akan diterima. Harus yang diterima oleh Allah hanyalah Islam, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Maka malam ini kita akan lanjutkan. Kalau dari Rasulullah pernah bersabda itu di hadis sahih itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang harus kita tekankan di dalam diri kita. Man amila amalan, man orang amila siapa yang melaksanakan amalan aktivitas terutama ritual mahdhah, laisa alaihi amruna, yang dia di situ tidak ada atas kami perintahnya, syariat kami tidak sejalan dengan syariat kami. Rasulullah menyatakan demikian, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Maka di ayat malam ini kita lanjut ke ayat ke-86. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kaifa? Nah, ini ada pertanyaan. Jadi Allah memberikan bimbingan juga melalui sebuah pertanyaan. Kaifa? Bagaimana? Yahdi, memberi petunjuk. Dia memberi petunjuk. Siapa itu Allah? Jadi, kaifa yahdillahu? Bagaimana Allah itu bisa memberi petunjuk kaum sekelompok, sekomunitas kaum kafaru yang mereka itu kafir, ingkar ba'da setelah imanihim, setelah beriman. Nah, ini bagaimana Allah itu akan menunjuki suatu kaum yang kafir, yang kufur setelah dia iman. Ini. Jangan sampai ini na'udzubillah min dzalik, kita jangan sampai terjadi seperti ini yang disebutkan Allah ini. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk itu ya. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang dia itu kafir, ingkar setelah imannya mereka. Setelah mereka iman. Wa syahidu, ya, dan mereka bersyahadah, syahadah mengakui anna, bahwasanya ar-rasula, rasul itu hakun, Rasulullah itu Muhammad SAW adalah benar. Dan mereka telah mengakui bahwa telah bersyahadah, telah mengakui bahwa Rasulullah itu Muhammad SAW adalah hakun, benar-benar Rasul. Wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang pula kepadanya keterangan-keterangan. Wa ja'ahum, dan telah datang pada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang sangat jelas itu. Sudah datang itu petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan yang jelas, sangat-sangat jelas. Makanya di sini di akhir ayat ini, wallahu, dan Allah la yahdi, dan Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, tidak menunjuki kaum az-zalimin, yang zalim. Sering kita bahas kata dasarnya lam mim, sesat, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas pada dalam akar kata yang sama juga bisa nanti ke arah az-zulumat, kegelapan. Karena apa enggak? Kegelapan itu mulainya dari kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya udah gelap. Nah, yang berbahagia di dalam keterangan ini, di tafsir ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ada seseorang yang masuk Islam, kemudian dia keluar dari Islam, dia murtad, lalu menyatu dengan kemusyrikan. Akhirnya dia menyesal. Maka dia menyuruh kaumnya menanyakan pada Rasulullah, apakah dia berkesempatan untuk taubat? Maka turun ayat ini. Diturunkan ini. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kaum itu kafir setelah mereka iman, dan mereka sudah mempersaksikan bahwa Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, adalah hak, serta telah datang pula kepada mereka penjelasan-penjelasan al-bayyinat, penjelasan-penjelasan yang sangat-sangat jelas. Jadi setelah ditegakkan kepada mereka berbagai hujah dan dalil yang menunjukkan kebenaran perkara yang dibawa oleh Rasulullah, dan Rasul juga menjelaskan pada mereka, kemudian mereka kembali kepada kegelapan, kemusyrikan, zulumat. Jadi kezulumat, ini kata dasarnya sama. Zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, akhirnya nanti gelap. Az-zulumat, kegelapan datang. Rasul sudah menjelaskan, mereka kembali pada gelapnya kemusyrikan.
maka bagaimana mungkin mereka berhak mendapat hidayah setelah mereka bergelimang di dalam kepapaan tadi, kegelapan tadi. Nah, oleh karena itu di ujung ayat ini Allah menjelaskan, wallahu, dan Allah la yahdi, tidak menunjuki, tidak memberikan petunjuk al-qauma, kaum adz-dzalimin, yang zalim. Jadi ini harus benar-benar kita jaga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman yang sudah kita terima, yang sudah kita nikmati, yang sudah kita jaga. Ini harus benar-benar kita jaga. Allah sudah menegaskan di dalam surah kelima nih kok ya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang sudah iman, atas kamulah dirimu sendiri. Dan tugas menjaga nih kok keimanan kita, tauhidan kita, jangan sampai terjadi tadi kesyirikan, menjadi gelapnya kemusyrikan. Ini jangan sampai itu harus benar-benar dijaga, ketauhidan. Jangan sampai tauhid kita ternajisi oleh syirik. Yang kemarin itu, apapun aktivitas yang tidak sesuai dengan perintah-perintah dari Nabi, contoh-contoh dari Nabi, itu adalah tertolak. Yang mencari-cari selain Islam sebagai garis hidup, pedoman hidup, nah itu tidak akan diterima darinya. Rugi jelas nanti. Di akhirat nanti jadi yang rugi. Nah, jamaah yang berbahagia, ini penting ya. Monggo mari kita jaga. Jangan sampai ada pengotor yang masuk ke dalam akidah kita. Niki, apa namanya ini? Iblis dan bala tentaranya, setan-setan itu terus akan menggoda sampai orang itu nyawanya itu mau diambil, itu digoda terus. Orangnya sudah sakit, misalnya orang tua sudah sakit, mungkin kena apalah yang nggak bisa apa-apa, atau mungkin kena penyakit kanker atau apa. Itu banyak teman-teman dan ini saudara-saudara kita yang memberikan arahan itu. Mereka menderita seperti itu pun masih digoda terus untuk bagaimana caranya iman itu lepas. Ini harus kita jaga. Kita harus mohon betul pada Allah. Ini untuk husnul khotimah. Husnul khotimah ini sangat-sangat mahal. Kalau orang sudah husnul khotimah, diridhoi Allah, dia tetap ridho sampai detik-detik nyawanya diambil, ridho dengan apapun aturannya. Itu adalah keridhaan Allah. Kalau dia ridho, Allah ridho, sudah. Sesakit apapun, ada seseorang bercerita, ini bukan orang lain ya, ini masih termasuk family. Itu keponakan itu sakit luar biasa berat. Itu digoda oleh iblis dan bala tentaranya itu agar supaya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, menghabisi diri sendiri. Itu jangan sampai, dan betul-betul harus dikuatkan. Akidah iman tauhid ini dikuatkan. Kenapa? Itu tadi. Jangan sampai kalau di surat ini, surat Ali Imran ini, Allah kan berfirman itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, muslim, berserah diri seutuhnya pada Allah. Sakit seberat apapun itu banyak ini saudara-saudara kita sudah menjelaskan itu
yang merasakan sendiri dan dia cerita sendiri betapa menjelang benar-benar kesakit yang luar biasa, menjelang diambil nyawanya itu, dipanggil pulang pada Allah itu terus digoda terus, diojo-ojoi terus pokoknya macam-macam godaannya. Nah, ini terus itu. Ini di teman yang di mana di Lampung itu luar biasa. Bercerita sendiri, banyak yang sudah gitu. Dokter-dokter juga sudah banyak meneliti bahwa godaan itu sampai nanti hampir nyawanya dicabut itu terus digoda iblis itu dan bala tentaranya. Nah ini jangan sampai terjadi. Kalau ini orang yang masih hidup, orang yang kaum ya, kok dia keluar dari Islam, murtad, terus kepingin balik lagi, ini berat. Apakah dia berkesempatan tobat kan? Seperti itu ditanyakan. Turun ayat ini. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang dia itu kafir setelah mereka iman. Setelah mereka iman, ya, mereka juga telah mengakui bersyahadat, ya, bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah benar, ya, bersaksi, dan juga keterangan-keterangan yang jelas juga sudah datang pada mereka, pelajaran-pelajaran yang dari Allah sudah disampaikan pada mereka semua. Nah ini gimana? Maka ini Allah nggak akan menunjuki orang yang zalim. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini harus kita waspadai. Akidah iman tauhid harus kita jaga dengan sekuat tenaga. Kita selalu mohon bimbingan Allah, mohon kekuatan pada Allah, mohon untuk dijadikan husnul khatimah. Nah, setelah Allah menjelaskan tadi bagaimana Allah akan memberi petunjuk bagi kaum yang kafir setelah mereka iman, dan mereka juga bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah benar, dan sudah datang pada mereka al-bayinat, penjelasan keterangan yang sangat-sangat jelas. Nih. Dan Allah akan memberi petunjuk bagi orang yang zalim, kaum-kaum yang zalim. Nah, di ayat ke-87 Allah menegaskan lagi, ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Wan nasi ajma'in ini. Ulaika mereka itu yang kaum kafir sudah iman, sudah bersaksi Rasulullah Muhammad SAW adalah benar, keterangan sudah jelas datang. Nah mereka itu ulaika jazaohum, balasan untuk mereka, jatuh untuk mereka, anna bahwasanya alaihim atas mereka. Nah, atas mereka balasnya apa? Laknatullah. Ini laknat Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini dapat laknatnya Allah. Wal malaikati, dan juga malaikat ikut juga. Wan nasi ajma'in, dan juga manusia semuanya. Manusia seluruhnya ikut-ikut juga. Nih. Jadi balasan mereka itu laknat Allah ditempatkan pada mereka, laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Artinya apa? Allah, makhluknya Allah juga melaknat mereka. Ini khalidin, di ayat selanjutnya khalidina fiha. Ini khalidina fiha. Dilaknat itu kekal dalam laknat itu, dilaknat itu terus menerus. Nanti di neraka ya, ada siksa. Khalidina fiha, dalam laknat tadi terus sampai di akhirat terus. Siksaan luar biasa terus. La yukhaffafu, tidak akan diringankan. La yukhaffafu, tidak akan diringankan anhum, dari mereka. Tidak akan dientengno, diringankan.
tidak akan diringankan terhadap mereka siksaan Allah itu. Al-adzabu, siksaan tidak akan diringankan, terus berat itu. Laknat luar biasa. Wala hum yudharun, dan tidak pula bagi mereka itu ada apa? Ini, diberi tangguh. Ya tidak bisa, sudah. Ada dalam laknat yang terus menerus, tidak akan diberi tangguh. Nah di sini azab siksaan pada mereka tidak diringankan dari mereka. Mereka juga tidak bisa diberi tangguh, ya. Tidak akan dilihat untuk diberi keringanan, tidak dijarno, ya. Dilaknat sudah tadi. Siksaan untuk mereka tidak akan kendor sesaat pun, terus menerus. Nah ini makanya kita benar-benar harus menjaga, ya. Allah sudah mengingatkan untuk menjaga. Alaikum anfusakum, atas kalian sendirilah jiwa kalian itu jagan. Gimana menjaganya? Ya kita ngikuti bimbingan Allah tadi, sedikit demi sedikit ngikuti terus. Ada apa misalnya? Ada ekonomi sedang ruwet, ekonominya kacau, harga melambung tinggi dan sebagainya. Bagaimana dulu? Misalnya dilihat bagaimana tuntunan Rasulullah ketika harga-harga enggak karuan, fluktuasi harga luar biasa. Ya Rasulullah menyuruh sabar dan berdoa. Ya sudah, kita tinggal ikuti aja. Bekerja dengan benar dan sebagainya. Harga nanti sebab musabab dan sebagainya ini akan diatur. Allah yang mengaturnya, yang membuat skenarionya. Misalnya ada apa misalnya? Misalnya komoditas, suatu komoditas, misalnya cabai harganya meningkat. Kenapa? Ya mungkin ini Allah sedang memberi rezeki pada si penanam cabai. Nah, yang lain juga gitu. Nanti akan pedagangnya dan sebagainya. Ini juga semuanya adalah juga ujian dan cobaan. Makanya apapun itu, kita harus mengikuti bimbingannya Allah. Allah sudah mengingatkan kita disuruh mencontoh Rasulullah, suri tauladan yang terbaik. Kita mempelajari bagaimana Rasulullah dalam menyikapi suatu aktivitas dan sebagainya, keadaan-keadaan yang ada. Jadi kalau mereka itu dah kesasar seperti itu, dapat laknat Allah malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, macam yang berbahagia ini kalau orang sudah kesasar, ya, terus ada teman yang mengingatkan, diilingno, diingatkan, dibengok, salah, ayo ini diajak. Nah, di ayat 89 Allah menegaskan ada pengecualian, kecuali illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ini syaratnya ini. Illa kecuali orang yang niku kesasar ado mun belum warah atau kesasar gembelaran nanti wong tujuane ning misalnya tujuane ngalor ngidul ngeten dan sebagainya, ngidul ngeten gak dadi dibongok salah. Kemudian illa kecuali alladzina, yaitu orang-orang yang tabu taubat tawabah itu balik kanan, kembali. Dibengoki sing guwanter kok kancane bengoki kabeh, akhirnya sadar, yo aku kesasar. Ya, saya tersesat. Ini bukan jalan yang benar, ini jalan yang salah. Sadar bahwa dia tersesat, dibengoki, diilingno, diingatkan, ya, diingatkan oleh teman-temannya, terus diingatkan, sadar akhirnya. Oh iya, jalan saya salah. Itu teman-teman semuanya mengingatkan. Dengan mengingatkannya dengan
ayat-ayat Allah, dengan sunnah Rasul, dengan sabda Rasul, semuanya sudah dijelaskan. Nah, sadar. Ketika sadar salah, lalu dia menyadari, dia taubat, dia kembali balik arah, dari arah yang salah menuju arah yang benar. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika, balik setelah itu tadi, setelah kejadian yang salah-salah itu tadi, balik. Nah, udah asalnya maunya ke utara. Tadi melarang kemana-mana, dibengoki, akhirnya benar. Nah, setelah itu benar, mimpi mereka waslahu. Nah, ini penting. Waslahu, dan berbuat islah. Ini kata dasarnya kan shot lam ha soleh. Berarti memperbaiki diri. Mereka memperbaiki diri, memperbaiki siapapun saja di situ. Apapun diperbaiki. Jadi kalau sudah islah, balik ya, sudah balik, kemudian baik membuat kebaikan, berbuat islah, memperbaiki dirinya, memperbaiki semuanya, lingkungan dan sebagainya. Berbaik sudah baik, sudah balik memperbaiki segalanya. Yang kemarin masih salah nggak karuan, diperbaiki, dibenarkan, disesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Allah sudah membimbing, memberi syariat seperti ini. Rasulullah sudah mencontohkan, dengan syariat itu dicontohkan, dilaksanakan. Orang itu yang sudah taubat tadi, sudah balik tadi, terus dia islah, memperbaiki yang selama ini salah, ditinggalkan. Informasi yang sudah benar dibetulkan di situ, disesuaikan dengan ini waslahu, disesuaikan, diperbaiki menjadi baik sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah. Sudah. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Nah, ini sama yang berbahagia dari ayat ini ayat 89. Ini Allah menjelaskan seperti itu. Yang tadi sebelumnya adalah hal-hal yang udah salah nggak karu-karuan. Nah, ini udah macam-macam kesalahan yang luar biasa, dapat laknat pokoknya. Nah, udah salah nggak karuan. Nah, kecuali memang orang itu benar sadar, dielingno, diingatkan, sana sini mengingatkan, semuanya mengingatkan. Akhirnya tahu, sadar, kemudian kembali, dia tabu, bertaubat, kembali. Setelah itu mimpi dzalika, kembali setelah salah-salah tadi, waslahu, dan memperbaiki diri. Islah, berbuat islah. Ini. Maka kalau sudah demikian itu waslahu, ya, sudah berbaik, fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Nah, sama yang berbahagia, makanya kita ya ada kewajiban kita ke siapapun, kalau ada yang salah ya diingatkan, karena sudah mengingatkan ya, man ra'a minkum, ya, siapa melihat di antara kalian mungkaron, falyughayyir biyadi, ubahlah dengan tangan. Kalau ada kemungkaran nih, kalau nggak ada yang salah-salah macam-macam, diubah dulu dengan tangan. Fa lam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan tangan, ya dengan lisan. Fa lam yastati bi qalbi, dengan hati, doa. Dah, itu yang terlemah, ada afal iman, selemah-lemahnya iman, tapi ya itu pokoknya harus dilaksanakan. Sampai ya harapannya adalah mereka kembali. Setelah itu kembali memperbaiki diri, semula yang salah diperbaiki, terus ngikuti bimbingannya Allah, terus ayat Allah dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, yang sudah dipraktekkan Rasul dilaksanakan. Ya, kemarin sudah ya, tuh, tidak ngarang-ngarang sendiri. Ada orang yang
memutar lidah. Mereka membaca kitab padahal mereka bilang ini dari Allah padahal enggak. Mereka lidahnya dibolak-balik, diputar-putar dibolak-balik biar mengira yang dibaca itu bagian dari Alkitab, ternyata bukan dari Alkitab. Ia mengatakan yang dibaca itu dari Allah padahal bukan. Mereka dusta, berbuat dusta, mengatakan dusta terhadap Allah. Itu mereka berani karena didukung oleh iblis dan bala tentaranya. Makanya kalau ada orang siapapun saja terseret ke arah mereka, terseret terus diingatkan, semuanya rame-rame mengingatkan, bisa dengan lesan, dengan tangan, dengan hati, dengan doa. Udah. Kalau mereka benar ada yang sadar, terus balik kanan gerak maju jalan, tabu balik kanan, membalik, kemudian memperbaiki diri, semula salah-salah dibetulkan. Perintah-perintah yang belum dilaksanakan, yang sudah jelas-jelas dari Allah dan Rasulnya, laksanakan. Apapun yang bikinan sendiri, tinggalkan. Apapun itu, karangan siapapun, karangan katakanlah profesor, doktor macam-macam, gelarnya 1 meter gelarnya panjang sekali, tinggalkan kalau memang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Apapun itu, siapapun dia, kembalikan tetap pada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya kan di sana ada para ulama yang menjelaskan, wah ini ulama yang lurus-lurus yang menjelaskan, oh ini begini-begini. Banyak ulama sana. Kemudian ada mungkin yang ada pertentangan. Ini maksudnya begini ya, kita ambil yang baik. Gimana? Semuanya kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya tadi. Nah, hajam yang berbahagia ini hal yang wajib ya. Ya kalau misalnya, wah kita tidak pernah merasa wah ini kok. Nah, tapi kita harus ingat bahwa kita setiap saat ada saja kesalahan besar kecil. Makanya kita belajar lagi, oh iya ternyata dulu salah, sekarang dibetulkan. Terus sudah betul, ditingkatkan lagi, tingkat lagi yang kebagusannya, islah wa aslahu, memperbaiki diri dan lingkungan terus. Nah, jam yang berbahagia, makanya ini harus ditekankan. Sebab tadi kalau orang itu mau tobat, mau kembali, mau balik kanan gerak maju jalan, meninggalkan yang salah-salah, menuju yang benar, kemudian dia memperbaiki, ini Allah itu Maha Pengampun. Allah itu kalau sudah menerima Allah ada orang ya, Allah itu mau menerima orang bertobat ya. Allah menerima orang bertobat itu, Allah dengan at-tawwab, penerima orang yang balik. Nah, ini senangnya Allah ini menerima kembalinya hambanya. Senangnya itu melebihi orang yang Rasulullah menjelaskan, ada seseorang di perjalanan jauh itu dia membawa unta. Unta itu di situ ada bekal-bekalnya. Nah, orang ini lelah, cari tempat berteduh di bawah pohon kurma, untanya di situ, berdiri di dekatnya. Orangnya tertidur. Begitu orangnya bangun, karena mungkin lelahnya sudah selesai, dia bangun, untanya nggak ada. Kendaraan yang dibawa untanya itu tadi yang dengan bekal macam-macam nggak ada, padahal dia di padang pasir. Nah ini susah, dia mencari ke sana kemari, gelibek ya ke sana kemari ya Pak, sampai kemput dia. Pokoknya mencari nggak ketemu. Nah, akhirnya sampai kekesalan lagi, dia tertidur lagi ya di tempat tadi. Dia tertidur, akhirnya kesel, layah-layah di tempat dia senden semula tadi. Nah, kita senden, dia tertidur. Setelah lelahnya selesai, terbangun. Begitu bangun,
dia mendapati untanya itu tetap di situ, balik di situ. Mungkin untanya tadi keliling-keliling mencari makan, balik di situ. Nah, saking senengnya, ya Allah, Kau adalah hambaku, aku Tuhanmu lah. Sampai kewaliknya orang senengnya untanya balik tadi loh. Allah tuh lebih seneng menerima taubat hambanya daripada orang itu tadi, saking senengnya luar biasa. Tapi Allah menerima orang yang kembali kepadanya, memperbaiki diri kembali, itu luar biasa. Lebih senang daripada orang itu tadi, ya, melihat ontanya balik lagi itu tadi. Nah, ini Rasulullah memberikan kisah gambaran seperti itu supaya siapapun yang ya kok ketika baca-baca kok nggak cocok, nggak sesuai, kok dulu berbuat salah, dulu begini begitu, tidak sesuai dengan tuntunan Allah, perintah-perintah Allah, tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana sabda Rasul seperti itu dijelaskan gini. Tidak tahu mungkin ya, tidak tahu, kemudian tahu, setelah tahu dia balik dengan benar, balik tadi. Illal ladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu, dan berbuat islah, memperbaiki dirinya sendiri dan lingkungan. Mungkin dulu ada orangnya juga orang-orang juga diajak sesat, dibenerno, dielingno, itu salah ya, dulu itu gini, ini salah, dulu itu saya nggak tahu, ngarang-ngarang gini, akhirnya tahu. Nah, ayo sekarang benar ya, kita berbuat benar, ngikuti tuntunan Allah. Nah, Allah sudah nuntun dari berbagai kegelapan menuju satu cahaya terang beneran. Rasulullah sudah mencontohkan dan Allah pun sudah memberikan arahan, itu contoh ya. Uswatun hasanah, Rasulullah uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Nah, ini jamaah yang berbahagia, kita harus benar-benar tadi, kalau andainya ada salah, ya memang kita banyak salah, makanya kita juga senantiasa, kemarin doa sudah kita jelaskan itu surah Al-A'raf itu, ini doanya Nabi Adam ketika sudah disuruh turun, Nabi Adam menyesal, terus kembali, kepingin balik, gimana caranya? Akhirnya diajarkan satu kalimat, yang kalimat itu dilaksanakan, itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana wahai Rabb kami, dzalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, benar-benar sungguh benar-benar aku akan menjadi orang yang rugi. Nah, ini jamaah yang berbahagia, ini ya, itu doa tadi harusnya paling tidak ya harus 5 kali lah sehari ya, habis sholat itu Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, benar-benar aku akan jadi orang yang rugi jika Engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangi diriku. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita bahas malam ini. Ada 1, 2, 3, 4 ayat ini, mudah-mudahan ini kita mohon pada Allah supaya Allah benar-benar menjaga kita, memberi arahan pada kita, membimbing kita supaya kita tidak salah dalam kita melangkah. Andaikan mungkin ada kesalahan, kita segera kembali pada Allah, kemudian kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita nantinya dapat ridhonya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.